Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari materi mengenai titrasi redoks. Sebelumnya kita sudah sempat mempelajari mengenai materi hari ini yaitu tentang titrasi redoks. Nah, di sini saya akan mengulas kembali menjelaskan mengenai titrasi redoks dan sekaligus membantu kalian mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ada beberapa hal yang baru tentunya yang akan kita bahas bersama di materi hari ini. Oke, titrasi redoks. Jadi, yang akan kita pelajari pada hari ini, outline materinya yang pertama yaitu mengenai teori reduksi oksidasi. Kita akan mengingat kembali ya tentang teorinya. Kemudian titrasi yang kedua adalah titrasi redoks, jenis-jenisnya. Yang ketiga kita fokus pada titrasi iodo dan iodimetri. Yang keempat kita fokus pada titrasi permanganometri. Ini adalah outline materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, untuk teori reduksi oksidasi, jadi redoks namanya redoks. Nah, ini adalah gabungan dari dua reaksi yaitu reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Re dari reduksi dan oks redoks ya. Oksnya itu dari oksidasi. Nah, untuk pengertiannya ini bisa ditinjau dari beberapa hal. Yang pertama, bisa pengikatan dan pelepasan oksigen, yang kedua perpindahan elektron, dan yang ketiga adalah bilangan oksidasi atau biloks perubahannya ya. Kita tinjau, kita bahas dari yang pengikatan dan pelepasan oksigen. Nah, untuk yang mengikat oksigen itu adalah oksidasi. Nah, yang melepas oksigen itu namanya reduksi ini ya. Yang mengikat ini namanya oksidasi, yang melepas contohnya ini namanya adalah reduksi. Contohnya bisa kalian lihat di sini. Jadi yang melepas awalnya di sini ada HgO, kemudian O-nya dilepas menjadi 2Hg plus O2. O-nya dilepas berarti ini reaksi reduksi. Untuk oksidasi contohnya adalah reaksi karat ini ya, pembentukan karat besi. Di sini mengikat oksigen awalnya Fe, kemudian berikatan dengan O2 membentuk Fe2O3. Nah, ini namanya reaksi oksidasi. Dari perpindahan elektron yang mengikat elektron itu reduksi. Nah, mengikat elektron, elektron itu kan bermuatan negatif ya. Nah, karena mengikat elektron akhirnya nanti akan bermuatan negatif, itu namanya reduksi. Nah, ini awalnya Cl2, kemudian mengikat 2 elektron menjadi 2 Cl-. Di sini tolong diperhatikan. Nah, di sini ada 2 elektron. Nah, Cl itu kan biloksnya 1 ya, karena ada 2 Cl-nya. Jadi ini akan mengikat 2 elektron sehingga muatannya menjadi 2 Cl-. Untuk oksidasi melepas elektron contohnya di sini Cu. Cu kalau melepas elektron membentuk Cu2+ plus 2 elektron. Dari perpindahan elektron yang ini. Kemudian dari perubahan biloks, kalau biloksnya turun itu namanya reduksi, kalau biloksnya naik namanya oksidasi di sini. Nah, di sini contohnya adalah CuO plus H2 menjadi Cu plus H2O. Nah, CuO di sini Cu ini biloksnya plus 2, Cu di sini biloksnya 0. Dari plus 2 ke 0 terjadi penurunan biloks. Nah, maka mengalami reduksi. Di sini H2 itu kan unsur bebas ya, sama dengan Cu, jadi biloksnya adalah 0. Nah, di sini H2 kemudian berubah menjadi H2O. H pada H2O di sini akan memiliki biloks plus 1. Jadi akan mengalami kenaikan biloks dari yang awalnya 0 menjadi plus 1 sehingga H ini dikatakan mengalami reaksi oksidasi. Nah, di sini biloks itu sama dengan muatannya ya. Cu ini kan muatannya plus 2 atau 2 plus. Nah, jadi biloksnya ini juga plus 2. Nah, begitu. Kemudian di sini kalian juga sering ini ya mendengar istilah oksidator dan reduktor. Dan ini istilah ini harus kalian pahami. Nah, gampangnya begini, oksidator. Nah, jadi oksidator ini mengalami reduksi.
karena mengalami reduksi pasti akan mengalami penurunan nilai Bilox. Reduktor ini mengalami oksidasi. Nah, karena mengalami oksidasi maka akan terjadi kenaikan Bilox. Jadi yang perlu diingat di sini oksidator itu adalah senyawa yang mengalami reduksi. Reduktor adalah senyawa yang mengalami oksidasi. Jadi kebalikannya. Oksidator berarti senyawa tersebut mengalami reduksi. Gitu. Contohnya ini, CuO plus H2 menjadi Cu plus H2O. Nah, di sini CuO menjadi Cu ini kan mengalami reduksi. Karena mengalami reduksi, maka CuO ini disebut sebagai oksidator. Di sini H2 menjadi H2O. Karena mengalami oksidasi, maka ini dinamakan reduktor. Nah, seperti itu. Oke, ini adalah teori mengenai reduksi dan oksidasi. Selanjutnya kita akan bahas mengenai titrasi redoks. Jadi titrasi redoks itu seperti namanya, reduksi oksidasi. Jadi melibatkan larutan lain yang mengalami reaksi reduksi dan oksidasi. Jadi dasarnya itu adalah reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, salah satu cirinya itu pasti terjadi perubahan Bilox. Karena ada reduksi dan oksidasi pasti akan terjadi perubahan Bilox. Nah, reaksi redoks itu dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama ada iodimetri, ada permanganometri, dikromatometri, serimetri, dan bromatometri. Ini adalah jenis-jenis titrasi redoks. Nah, yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini adalah reaksi iodimetri, yaitu berkaitan dengan larutan iodin atau iodium, di mana larutan iodin atau iodium ini merupakan suatu oksidator yang relatif lemah. Nah, di sini ini namanya oksidator. Nah, karena dinamakan oksidator berarti senyawa tersebut akan mengalami reaksi reduksi. Karena oksidator berarti mengalami reduksi. Nah, di sini iodium itu potensial oksidasinya itu sekitar plus 0,535 volt. Nah, kemudian untuk titrasinya ini ada iodo dan ada iodi. Iodo ini dinamakan juga dengan titrasi tidak langsung. Kalau iodimetri ini dinamakan sebagai titrasi langsung. Jadi potensial oksidasi dari iodium itu kan plus 0,5 ya, sekitar itu. Kalau misalkan akan dititrasi dengan senyawa lain yang potensial oksidasinya itu di bawah 0,5, maka ini bisa digunakan titrasi yang iodimetri. Kalau potensial oksidasinya di bawah 0, plus 0,5 atau di bawah potensial oksidasi dari iodium. Nah, jadi pakai titrasi pakai titrasi langsung maksud saya. Tetapi ketika titrasinya itu misalkan dengan larutan iodin juga ya, iodin atau iodium. Nah, ketika titrasinya itu melibatkan senyawa lain yang potensial oksidasinya di atas plus 0,5 volt atau di atas potensial oksidasi dari iodium, maka jenis titrasi yang digunakan itu menggunakan titrasi tidak langsung atau iodometri. Jadi titrasi iodometri ini untuk menetapkan senyawa yang mempunyai potensial oksidasi lebih besar dari potensial oksidasi iodium iodida. Jadi iodium ini ya. Nah, itu adalah sekilas gambaran mengenai titrasi iodimetri. Kemudian yang selanjutnya adalah titrasi permanganometri. Jadi pada titrasi permanganometri ini larutan yang digunakan adalah KMNO4. KMNO4 ini akan digunakan sebagai larutan standar, jadi yang ada di dalam buret.
HMNO4 ini merupakan suatu oksidator yang kuat. Nah, nanti untuk lebih jelasnya akan kita bahas secara lebih detail di slide berikutnya. Nah, ini adalah teori umum untuk titrasi iodo dan iodimetri. Nah, titrasinya ini melibatkan iodium. Iodium itu I2 ya. Nah, jadi untuk titrasinya bisa iodo, bisa iodi, selalu melibatkan iodium. Nah, metode ini digunakan untuk penetapan kadar reduktor maupun oksidator. Jadi tergantung ya nanti reaksinya, titrasinya itu iodo atau iodi. Nah, ini sudah saya rangkum. Jadi ada beberapa aspek, bisa dari jenisnya yang pertama ya. Untuk dari jenisnya, iodometri itu merupakan titrasi yang tidak langsung. Sedangkan iodimetri itu merupakan titrasi yang langsung. Nah, untuk yang titrasi tidak langsung, jadi ini dilakukan untuk menentukan suatu senyawa yang potensial oksidasinya lebih besar dari potensial oksidasi iodium seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, jadi senyawa tersebut nanti direaksikan dulu dengan senyawa lain ya, kemudian baru nanti akan dititrasi dengan saya ulang lagi, jadi suatu senyawa nanti akan direaksikan dulu. Nah, hasilnya akan menghasilkan I2. I2 ini nanti yang akan dititrasi dengan menggunakan larutan standar. Nah, begitu. Nah, ini contohnya nanti ada. Contohnya adalah pada standarisasi atau penentuan konsentrasi dari larutan tiosulfat. Jadi penentuan larutan tiosulfat ini menggunakan titrasi tidak langsung. Kemudian untuk iodimetri ini titrasi langsung. Jadi pada titrasi langsung ini potensial oksidasi dari senyawa tersebut atau senyawa yang akan ditentukan konsentrasinya ini di bawah potensial oksidasi dari iodium. Kemudian untuk tujuannya, kalau iodo itu menentukan kadar oksidator, iodi menentukan kadar reduktor. Nah, peniternya sekarang, peniter ini larutan standarnya, jadi yang ada di dalam buret. Kalau iodo itu pakai tiosulfat, kalau iodimetri pakai iodium atau I2. Untuk pemakaian indikator ini sama-sama menggunakan amilum, hanya saja pada iodometri amilum dipasang menjelang titik akhir titrasi, sedangkan pada iodimetri amilumnya ini ditambahkan di awal, jadi sebelum titrasi. Titik akhir titrasinya ditandai dengan warna ini ya. Kalau iodo itu dari awalnya biru menjadi tidak berwarna. Kalau iodimetri itu dari tidak berwarna menjadi biru. Jadi amilum ini kalau misalkan bereaksi dengan iod, jadi adanya iod itu akan membentuk suatu kompleks yang warnanya biru. Ini jadi yang membedakan antara iodo dan iodi. Kalau iodo birunya di awal, kalau iodi birunya di akhir. Ini adalah rangkumannya. Nanti bisa dibaca kembali ya, sekaligus mendengarkan rekaman saya, karena untuk potensial oksidasi mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, kemudian akan mengalami titrasi jenis apa, itu tidak saya cantumkan di slide-nya. Jadi kalian bisa pelajari dari apa yang sudah saya ucapkan. Oke, selanjutnya di sini adalah ini ya, larutan baku tiosulfat dan larutan baku iod atau iodium I2. Nah, di sini tiosulfat itu merupakan baku sekunder. Karena baku sekunder, maka bisa ditentukan konsentrasinya atau distandarisasi dengan menggunakan larutan standar primer, yaitu KiO3. Nah, mengapa perlu distandarisasi? Karena tiosulfat itu sifatnya tidak stabil. Pertama, mudah teroksidasi dengan adanya udara, dan yang kedua, tidak stabil dalam larutan yang terlalu asam, karena bisa membentuk hidrogen sulfit dan natrium sulfit. Kemudian konsentrasi dari tiosulfat ini dapat diketahui dengan cara standarisasi menggunakan titrasi iodometri. Iodo berarti titrasi yang tidak langsung.
Sedangkan untuk larutan iodium ini merupakan iot sendiri itu merupakan zat padat yang sukar larut dalam air. Jadi untuk melarutkannya itu butuh bantuan yang lain. Nah, biasanya itu ditambahkan dengan Ki gitu. Nah, Ki ini digunakan untuk meningkatkan kelarutan dan mengurangi penguapan. Jadi nanti akan membentuk kompleks triiodida. I2 ditambah imin, iminnya ini dari Ki ya, ini akan menjadi I3- atau I3-iodida. Kemudian larutan iod ini kan tidak stabil ya, karena mudah menguap dan rusak. Karena karena cahaya matahari, sehingga perlu untuk standarisasi. Nah, standarisasinya ini menggunakan larutan tiosulfat. Jadi tahapannya itu ini ya, tahapannya pertama standarisasi tiosulfat dulu. Setelah kita tahu konsentrasi dari tiosulfatnya, maka distandarisasi dengan menggunakan I2. Nah, I2 hasil dari standarisasi I2 setelah kita tahu konsentrasi dari I2-nya, maka bisa digunakan untuk penentuan kadar dari sampel. Di sini standarisasi tiosulfat itu kan juga menggunakan I2 ya, tapi perlu diketahui I2-nya di sini ini hasil reaksi. Jadi hasil reaksi antara Ki tambah KiO3 dalam suasana asam. Nah, nanti akan menghasilkan I2. Nah, I2-nya itu yang digunakan untuk standarisasi dari larutan tiosulfat. Setelah kita tahu konsentrasinya, maka akan digunakan untuk menstandarisasi dari larutan I2. Nah, ini. Iya betul ini. Standarisasi tiosulfat. Nah, standarisasi tiosulfat ini menggunakan jenis titrasi iodometri atau titrasi tidak langsung ya. Yang tidak langsung. Jadi, awalnya semua oksidator itu direaksikan terlebih dahulu dengan ion iodida berlebih sehingga terbentuk I2. Reaksinya ini. Jadi, IO3- ini dari KiO3 ya. IO3- ini akan direaksikan dengan Ki, imin, dan H2SO4. H plusnya di sini ada di lab itu biasanya menggunakan H2SO4. Ini akan membentuk ini iodium akan membentuk iodium, ini I2 tambah 3H2O. Nah, untuk reaksinya ini bukan reaksi yang secara lengkap ya. Kalau reaksi lengkapnya biasanya KiO3 tambah Ki ditambah H2SO4 menjadi apa? Itu reaksi lengkapnya. Nah, di sini saya tulis singkat saja. Jadi yang saya tulis di sini yang berkaitan atau yang diperlukan untuk mempelajari materi selanjutnya. Nah, kalau reaksinya di sini sudah setara ya. Jadi di sini I2 ini diperoleh dari reaksi ini. Jadi ada 5 imin dan IO3-nya itu 1, KiO3-nya 1. Jadi 1 mol KiO3 itu akan menghasilkan 3 I2. Nanti ini berkaitan dengan valensinya. Nah, kita pelajari di slide berikutnya. Kemudian setelah kita mereaksikan KiO3 ditambah Ki, kemudian ditambah dengan H2SO4, kan hasilnya I2. Nah, I2-nya ini nanti akan dititrasi dengan larutan standar tiosulfat. Nah, reaksinya seperti ini. Kalau kita lihat di sini, 1 mol I2 ini sebanding dengan 2 mol dari tiosulfat. Karena 1 di sini sebanding dengan 2 tiosulfat, maka di sini valensinya nanti 2. Kita pelajari lagi secara lebih jelas di slide berikutnya. Nah, di sini jadi awalnya mereaksikan KiO3 tambah Ki tambah H2SO4 hasilnya I2. I2-nya nanti akan dititrasi dengan tiosulfat. Nah, hasilnya atau titik akhir titrasi itu dari biru menjadi hilang atau tidak berwarna. Ini adalah proses standarisasi dari tiosulfat. Jadi kalau dirangkum itu seperti ini. Reaksinya juga seperti ini ya. Nah, selanjutnya untuk standarisasi I2 dan penentuan sampel yaitu menggunakan metode titrasi iodimetri. Jadi awalnya reduktor yang akan ditetapkan kadarnya, kalau reduktor berarti dia mengalami reaksi oksidasi.
Nah, reduktor yang akan ditemukan kadarnya ini langsung dititrasi dengan larutan iodium. Reaksinya seperti ini ya. Jadi langsung nanti I2-nya ini ada dalam buret, kemudian langsung dititrasi dengan ini untuk reaksinya ini ya. Ini kalau misalkan larutannya tiosulfat sampelnya. Jadi ini nanti bergantung ya reaksinya, jenis reaksinya ini. Kalau di sini kalau misalkan itu reduktornya itu bukan tiosulfat, berarti reaksinya bukan seperti ini. Jadi disesuaikan dengan jenis reduktornya. Kemudian di sini karena reaksinya itu standarisasi I2 menggunakan tiosulfat, jadi di sini saya reaksi kimianya menggunakan tiosulfat. Nah, setelah kita tahu konsentrasi dari I2, maka akan digunakan untuk analisa kuantitatif senyawa-senyawa yang mempunyai potensial oksidasinya lebih kecil. Nah, kalau potensial oksidasinya lebih kecil dari sistem iodium iodida, maka bisa digunakan titrasi langsung atau iodimetri. Jadi reduktornya, kalau di sini tadi reduktornya adalah tiosulfat, nah kalau di sini reduktornya itu adalah sampelnya. Jadi reaksinya ini ya, oksidator ditambah dengan E. Nah, I2 itu nanti akan mengalami reaksi reduksi menjadi I2 plus 2E, E-nya menjadi 2 imin. Titik akhir titrasinya terbentuk warna biru. Jadi awalnya bening menjadi berubah warna menjadi biru. Ini adalah proses yang bisa saya jelaskan secara singkat terkait dengan standarisasi I2 dan untuk penentuan sampel, di mana metodenya menggunakan titrasi iodimetri. Nah, ini aplikasi titrasi iodo dan iodimetri bisa untuk penentuan asam askorbat, untuk penentuan antipirin, kemudian digunakan untuk menghitung metampiron ini ya, atau antalgin, bisa pakai menghitung natrium askorbat dan yang lain sebagainya. Ini berdasarkan Farmakope Indonesia tentunya ya. Oke, untuk perhitungan dalam titrasi iodometri. Jadi untuk menghitung standarisasi dari tiosulfat kita cari dulu ya di sini molnya, karena ini I2 yang digunakan adalah hasil dari reaksi KiO3, Ki dan H2SO4, maka untuk mencari molnya kita menggunakan reaksi pembatas dulu. Reaksi pembatas itu adalah jumlah mol terkecil. Nah, di sini untuk perhitungan yang ini saya rasa semuanya juga bisa ya. Karena ini sama perhitungannya dengan yang ada di semester 1 titrasi iodometri. Perhitungannya sama, jadi dicari dulu molnya dari KiO3, Ki dan H2SO4. Kemudian dari mol tersebut dimasukkan satu-satu ya. Misalkan mol KiO3 ini nilainya adalah A, jadi dimasukkan ke A di sini. Mol Ki B, mol H2SO4 C. Kemudian kita cari reaksi pembatasnya. Nah, reaksi pembatas ini ditentukan dengan ini jumlah terkecil. Misalkan nilai terkecilnya di sini saya misalkan yang C ya. Mol dari H2SO4. Nah, misalkan yang paling kecil nilainya adalah H2SO4, jadi yang habis duluan, maka untuk mencari R dari IO3- itu sama dengan koefisien dari IO3- dibagi dengan koefisien reaksi pembatas yaitu 6 dari H2SO4 dikali dengan nilai dari C. Ini. Jadi reaksi pembatas itu reaktan yang tidak bersisa atau yang habis duluan. Mol mula-mula dibagi koefisien. Ini ya, jadi 1/6 kali C. Kalau yang imin berarti 5/6 kali C. Kalau untuk yang H plus H2SO4 berarti 6/6 kali C atau sama dengan C. I2 itu 3/6 kali C. Nah, kemudian dihitung sisanya baik untuk IO3- sampai pada 3I2. Nah, di sini diketahui misalkan nilai dari I2 adalah D. Nah, nilai D ini yang selanjutnya akan digunakan untuk mencari nilai normalitas dari
ini ya, tiosulfatnya. Nah, jadi D ini nanti akan digunakan untuk menghitung konsentrasi dari tiosulfatnya. N1 kali V1 itu untuk I2-nya, kemudian N2 kali V2 untuk tiosulfatnya. Misal kalian balik, boleh asalkan pasangannya pas. Tiosulfat, N-nya dan V-nya itu untuk tiosulfat. Kemudian I2, N dan V-nya untuk I2. Jadi misalkan dibalik I2-nya di N2V2, tiosulfatnya di N1V1 boleh. Kemudian di sini N1 kali V1-nya itu kan sama dengan mol ya. Mol itu kan sama dengan N kali V1. Kemudian sama dengan N2 kali V2. Nah, diperhatikan karena di sini satuannya adalah mol, maka V-nya harus dalam satuan liter. Misalkan di sini milimol, maka di sini satuannya boleh mililiter. Nah, tapi kan di sini di atas tadi kan sudah pakai satuan mol semua ya. Jadi untuk memudahkan kalian, jadi volumenya dijadikan liter saja. Jadi mol I2 itu sama dengan N2 kali V2. Nah, untuk mol I2 di sini, nah jangan lupa di sini valensinya harus diikutkan. 1 I2 itu sebanding dengan 2 mol tiosulfat. Maka I2-nya di sini dikalikan 2. Jadi 2 dikali dengan D di sini itu sama dengan N2 kali V2. Kenapa dikali 2? Karena pada proses standarisasinya 1 mol I2 itu sebanding dengan 2 mol tiosulfat. Jadi di sini harus dikali dengan 2. Nah, begitu. Reaksinya ini ya. Kemudian setelah kita ketahui nilai N2, kita lanjutkan dengan melakukan standarisasi dari I2. Ini ya, setelah diketahui, maka bisa digunakan untuk menentukan kadar metampiron dalam sampel. Nah, untuk penentuan kadar metampiron dalam sampel, ini sama pakai rumus titrasi juga ya, rumus pengenceran. Jadi N1V1 untuk I2, kemudian N2V2 untuk sampelnya, dicari N2-nya nanti. Nah, kemudian N di sini sama dengan M ya, kali perubahan Willox atau valensi. Jadi, pada titrasi redox, nilai valensinya itu tergantung pada jumlah elektron yang dilepas atau diterima. Nah, atau disebut juga dengan perubahan Willox berarti ya. Jadi, valensinya bergantung pada jumlah elektron yang dilepas atau yang diterima. Ini kemudian nanti dicari ya. Misalkan sampelnya metampiron, berarti nilai valensinya itu adalah 2. Kalau misalkan vitamin C itu sama, juga 2. Dari sini kemudian dicari M-nya. Nah, gram per mr kali 1000 per mili. MR-nya MR sampel ya. Dihasilkan berapa gramnya. Kemudian persennya, persen berat per berat itu sama dengan gram per berat sampel kali 100%. Oke, itu penjelasan tentang iodometri. Oh ya, ternyata slide-nya sudah habis, saya belum menjelaskan ini ya, valensinya tadi saya ulang lagi. Jadi untuk valensinya, nah misalkan reaksi ini ya, reaksi ini. Di sini untuk valensi dari I2 ini sama dengan 2. Karena 1 mol I2 itu setara dengan 2 mol dari SO2 tiosulfat. Nah, ini ya. Jadi valensi dari I2 itu adalah 2. Ini adalah reaksi lengkapnya ya, reaksi secara keseluruhan. Tapi kalau misalkan ditulis reaksi separuh-separuh, jadi S2-nya, O3-nya itu sendiri, I2-nya itu sendiri. Nah, nanti bisa diketahui kalau I2 ini membutuhkan atau melepaskan 2 bukan membutuhkan ya. Jadi I2 ini nanti akan melepaskan 2 elektron untuk membentuk 2 imin. Karena terjadi pelepasan elektron sebanyak 2, maka di sini valensinya adalah 2. Nah, begitu. Kalau misalkan metampiron tadi sudah saya katakan 2. Nah, valensinya itu 2. Baik, selanjutnya untuk permanganometri.
Nah, ini adalah beberapa gambaran umum tentang titrasi permanganometri. Jadi, ini merupakan titrasi redox yang menggunakan KMNO4 sebagai titran untuk menentukan konsentrasi sampel yang merupakan reduktor dalam kondisi asam. Asam yang digunakan adalah asam sulfat. Nah, di sini KMNO4-nya itu berperan sebagai oksidator, sampelnya sebagai reduktor. Diingat lagi, oksidator berarti dia, senyawa tersebut mengalami reduksi, sampelnya itu berperan sebagai reduktor, berarti sampelnya akan mengalami reaksi oksidasi. Kemudian titrasi tidak membutuhkan indikator, jadi kalium ini MnO4-nya, MnO4-nya itu yang sebagai indikator. Nah, ini disebut sebagai autoindikator. Jadi di sini sampel plus MnO4 min menjadi hasil di mana sampelnya nanti ini akan mengalahkan ini ya. Karena sampelnya itu reduktor. Jadi sampelnya nanti akan ini kebalik, ini harusnya di sini. Nah, jadi saya ulang lagi ya. Jadi KMNO4-nya sebagai oksidator, kemudian sampel ya itu sebagai reduktor. Nah, gitu. Ini. Jadi sampelnya itu sebagai reduktor. Kalau reduktor berarti dia mengalami reaksi oksidasi. Selanjutnya ada H2SO4. Jadi kenapa kok yang digunakan H2SO4 ini nanti bisa kalian baca sendiri. Jadi KMNO4-nya ini adalah baku sekunder, jadi bisa diketahui konsentrasinya secara pasti menggunakan asam oksalat. Kemudian dilakukan pemanasan, fungsinya juga sudah ada di sini, bisa kalian baca sendiri ya nanti. Nah, ini adalah titrasi dalam permanganometri, reaksi kimianya. Untuk standarisasi KMNO4, jadi untuk MnO4-nya ini reaksi setengah reaksinya itu seperti ini. Kemudian asam oksalatnya itu seperti ini. Nah, ini yang maksud saya tadi ya. Jadi untuk reaksi setengah reaksinya MnO4 min ini nanti akan MnO4 itu kan oksidator ya. Karena oksidator berarti dia mengalami reaksi reduksi. Coba kita lihat lagi dari depan. MnO4-nya sebagai oksidator. Jadi dia mengalami reaksi reduksi. Nah, kita lihat di sini. MnO4 min. Di sini OO itu biloxnya min 2. Nah, karena min 2 berarti untuk O-nya di sini nilainya adalah min 8 totalnya ya. Karena O-nya ada 4 berarti 4 kali min 2 berarti min 8. Mn berarti biloxnya adalah plus 7. Karena plus 7 ditambah dengan min 8 sisanya adalah min. Nah, MnO4 di sini punya muatan min, ada 1 di sini. Jadi Mn di sini biloxnya adalah plus 7, sedangkan Mn di sini biloxnya adalah plus 2. Jadi mengalami penurunan bilox. Karena MnO4 adalah oksidator berarti dia mengalami reduksi. Nah, cocok ya sudah ya di sini. Nah, elektron yang berperan di sini ada 5 elektron, terjadi serah terima elektron ada 5 di sini. Nah, elektronnya kan 5. Nah, jadi valensinya adalah 5 karena pada reaksi redox valensinya itu merupakan jumlah elektron yang diberikan atau yang diterima dalam suatu reaksi dalam titrasinya begitu ya. Kemudian di sini, misalkan ini ya, kita lihat Fe2+, ini pada penentuan sampel, misalkan sampelnya adalah FeSO4. Nah, di sini Fe2+ itu menjadi Fe3+ plus E min. Nah, terjadi ini elektron yang berperan pada reaksi ini adalah 1 ya. Jadi dari 2+ menjadi 3+, melepaskan elektron. Elektron yang dilepaskan adalah 1, berarti di sini valensinya adalah 1. Nah,
seperti itu. Jadi pada reaksi redox, valensi yang digunakan atau yang bisa ditentukan itu berdasarkan jumlah elektron yang diterima atau dilepas gitu. Nah, untuk perhitungannya ini sama seperti semester 1 ya di sini. Jadi perhitungannya seperti ini, kalian pelajari lagi, ini sederhana. Kalau yang ini nanti ada yang materi yang belum paham bisa kalian tanya, chat di grup WA. Kalau misalkan tidak memungkinkan untuk saya jelaskan di grup WA, misalkan kalian masih belum paham, nanti bisa melalui sesi Zoom. Nah, ini adalah aplikasi titrasi permanganometri, bisa penetapan H2O2, penetapan kadar ferrosulfat ini ya. Kemudian atau ini natrium nitrit. Baik, selanjutnya, oh ya sudah selesai. Itu adalah materi yang bisa saya jelaskan. Untuk latihan soalnya nanti kita bisa latihan soal untuk sekarang ya, latihan soalnya di praktikum ya. Jadi nanti di praktikum kan sama akan mengerjakan soal-soal seperti ini juga. Nah, untuk teori nanti di pertemuan akhir review kita juga akan mencoba untuk mengerjakan latihan soal yang akan digunakan untuk ujian. Nah, untuk teorinya nanti misalkan yang belum paham, waktunya misalkan tidak cukup untuk membahas, kita gunakan waktu di ini praktikum. Kan waktu di praktikum itu kan lebih panjang ya, jadi bisa kita gunakan untuk membahas hal-hal yang masih belum dipahami. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa dilihat videonya, dipelajari, kemudian jika ada hal-hal yang tidak ada di slide, materi yang tidak ada di slide, bisa kalian catat di buku. Semoga nanti untuk ujiannya bisa terlaksana dengan lancar, materinya bisa dipahami dengan baik. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.